Baik, eh, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat ya. Pak. Oke. Alhamdulillah ini pertemuan pekan ke-15, berarti pekan terakhir sebelum kalian UAS. Berarti ya ini pertemuan terakhir di perkuliahan kita ya. Insya Allah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi baru. Gitu. Kalau kemarin kan banyak kita belajar terkait turunan. Nah, kalau sekarang kita akan belajar terkait kebalikan dari turunan. Naik. Gitu. Tapi bukan naik ya. Bukan kenaikan. Tapi kita sebut dengan integral. Jadi anti turunan. Oke, baik. Akan saya share slide-nya. Oke, terlihat ya slide-nya ya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Oke, ini pertemuan terakhir, pertemuan kalau perkuliahan berarti pertemuan ke-14, tapi kalau total pertemuan kita pertemuan ke-15. Nah, nanti di UAS itu pertemuan ke ini ya, ke-16 berarti. Oke, walaupun nanti kita banyak untuk semester ini kuliahnya daring, nah, harapannya tidak mengurangi esensi untuk atau semangat kita untuk senantiasa belajar. Karena kita sudah dipermudah dengan banyaknya media yang ada gitu. Entah itu media chatting atau media streaming atau media-media yang lain yang mempermudahkan bagi kita untuk sama-sama belajar. Nah, kalian juga bisa mengakses beberapa sumber-sumber yang ada, entah itu dari internet, gitu, nyari modul yang sifatnya soft file dan lain sebagainya sudah tersedia banyak. Oke, kita review sedikit pertemuan yang setelah UTS, karena nanti bahan kita untuk UAS mulai dari pertemuan pekan ke-8 perkuliahan berarti. Oke, sebelum itu untuk kita awali perkuliahan kita kali ini dengan membaca doa. Dipersilahkan semuanya masing-masing. Oke, amin. Ya, untuk pertemuan setelah UTS, berarti kita pertemuan pekan ke-8 perkuliahan, kita membahas pengoptimuman untuk satu variabel. Kita mencari titik stasioner, kemudian kita menentukan titik stasioner itu bersifatnya maksimum, minimum, atau tidak keduanya. Gitu ya. Oke, suara saya putus-putus nggak nyampe di kalian? Enggak, Bapak, jelas. Enggak, Pak, jelas, Pak. Enggak, Pak, jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke ya. Alhamdulillah. Oke, kemudian pertemuan ke-9 sampai ke-10 itu kita belajar turunan lebih dari satu variabel. Kita belajar diferensial total di sana, diferensial parsial, kemudian kita belajar derivatif total. Nah, kita di pertemuan ke-9 sampai ke-10. Itu satu bab itu sebenarnya. Jadi 2 kali pertemuan. Kemudian kita lanjutkan pertemuan ke-11 sampai ke-12 itu pengoptimuman untuk lebih dari satu variabel. Nah, ini kita di jeda libur Ramadan dan Lebaran ya, Idul Fitri kemarin. Kita sampai pertemuan ke-11, kemudian setelah Idul Fitri kita pertemuan ke-12.
Itu untuk melanjutkan pengoptimuman kemarin. Yang sebelum Lebaran, sebelum Idul Fitri, kita belajar pengoptimuman untuk 2 variabel. Setelah Idul Fitri berarti untuk yang 3 variabel kemarin. Kemudian setelah pertemuan ke-12 ini, kemudian kita pekan kemarin kita belajar pengoptimuman dengan kendala. Dengan constraint ya. Kita di sini mengenal fungsi Lagrange dan lain sebagainya kemarin. Kemudian untuk pertemuan terakhir sekarang, pertemuan ke-14, pekan ke-14 perkuliahan, kita akan belajar integral. Ini sebenarnya integral itu adalah anti turunan atau kebalikan dari turunan. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, ini sistemnya sama ya. Kita perkuliahan daring sekarang, secara online, secara daring. Kemudian nanti kalian mengerjakan kuis. Kuisnya sudah ada di e-learning. Nah, sudah saya tambahkan format untuk gambar. Bisa JPEG dan lain sebagainya lah, yang format gambar ya. Selain dokumen. Jadi nggak perlu kalian rubah ke dokumen, kalian foto, bisa langsung kalian lampirkan. Tapi dengan catatan, 1 nomor, 1 foto ya. Jadi diusahakan jawabannya nggak usah terlalu panjang lebar. Sesingkat dan sejelas mungkin. Karena jawabannya juga nggak panjang-panjang. Soalnya nggak akan lebih dari 1 halaman. Jadi insya Allah cukup untuk difoto 1 kali, kemudian kalian lampirkan. Harapannya untuk pekan ini sudah nggak ada kendala gitu ya. Sudah lebih baik dari pekan yang sebelumnya, supaya nanti kita menghadapi UAS itu lebih baik gitu. Lebih siap lagi untuk secara menggunakan e-learning ya. Begitu. Untuk slide-nya juga sudah ada di e-learning, boleh di-download, sudah terbuka untuk hari ini sampai pertengahan bulan depan menjelang kalian ujian. Untuk kuisnya sama, saya buka 1 hari ini sampai nanti jam 12 malam. Silahkan kalian mau mengerjakan di jam berapa. Waktunya tidak 30 menit lagi, tapi 45 menit untuk 3 soal. Sepertinya cukup untuk bisa dikerjakan. Oke, untuk integral, sedikit tambahan untuk mengerjakan kuis. Silahkan kalian waktu mengerjakan kuis per nomor, kalau sudah selesai sekalian langsung di-upload. Jangan nunggu selesai sampai nomor 3 baru kalian upload. Biar salah satunya bisa ke-record nanti kalau kehabisan waktu. Tapi seandainya harapannya sih tidak sampai kekurangan waktu gitu ya, kehabisan waktu. Untuk online kali ini, untuk materi integral, kita ada 3 subbab, yaitu integral tak tentu, integral tentu, kemudian kita aplikasi integral dalam bidang ekonomi. Oke, kita beranjak ke yang pertama, integral tak tentu. Kita belajar dari beberapa aturan yang ada. Aturan yang pertama, yaitu seandainya kita punya fungsi x pangkat n dx sama dengan, nah kalau kita integralkan, ini integral ya, lambang integral nih. Yang kayak cacing katanya. Sama dx itu udah 1 paket. Jadi integral x pangkat n itu adalah 1 per pangkatnya ditambah 1, n plus 1, x-nya pangkatnya juga ditambah 1, n plus 1 plus c. Dengan n itu tidak boleh sama dengan min 1. Nanti kalau n-nya min 1, di sini min 1 tambah 1, nanti 0, 1 per 0 itu kan tak terdefinisi. Oke, kita beranjak ke contoh. Ini contohnya, kita bahas 1 per 1. Untuk nomor 1, kita diketahui integral x pangkat 3 dx
Berarti ya 1/3 plus 1. X pangkat 3 plus 1 plus C. Kalau kita sederhanakan berarti jadi 1/4 X pangkat 4 plus C. Jadi nanti kalian waktu mengerjakan, misalnya step ini nggak kalian cantumkan, nggak apa-apa ya. Jadi kalian dicoret-coretan langsung mengerjakan yang 1/3 plus X. Gitu. Ini nggak dicantumkan nggak apa-apa. Jadi langsung 1/4 X pangkat 4 plus C. Berarti cuma satu baris saja selesai kan. Itu boleh. Gitu ya. Oke, nomor 2 itu X integral X dx. Berarti ini X-nya ini sebenarnya pangkat 1 dia. Tapi tidak ditulis kalau pangkat 1. Ini 1/1 tambah 1 X 1 tambah 1. Nah ini step yang 1 tambah 1 ini nggak perlu juga nggak apa-apa nih, nggak ditulis. Jadi langsung setengah X pangkat 2 plus C. Itu untuk nomor 2. Kemudian untuk yang ketiga, diketahui integral 1 dx. Kalau integral konstanta, berarti ya X saja plus C. C-nya itu konstanta ya. Jadi kalau kita tulis gini, ini sebenarnya kalau di buku-buku angka 1 ini nggak ditulis. Jadi nulisnya langsung integral dx. Kalau integral dx itu bacanya integral 1 dx. Itu langsung X saja, X plus C. Gitu ya. Atau misalnya kita punya soal integral 2 dx. Jadi kalau ini konstanta, kalian integralkan langsung aja dikasih X. Jadi 2X plus C. Misalnya 100, ya berarti 100X plus C. Itu untuk nomor 3. Oke, sampai nomor 3 ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya? Paham ya? Oke, kita lanjut nomor 4. Nomor 4 itu kita punya integral akar X pangkat 3. Nah, kalau akar kita integralkan, akarnya kita jadiin pangkat dulu. Kalau akar itu artinya per 2 ya. Jadi pangkatnya 3/2. 2-nya ini dari akar. Kalau seandainya nanti kalian ketemu misalnya akar di sini 3, ini X. Nah, itu berarti X-nya pangkat 1/3. 1/3. Kalau di sini misalnya 3, terus X pangkat 2. Berarti 2/3. sama aja X. Nah, 2/3. Gitu ya. Nah, ini kan 3, ini akar. Akar kalau nggak ada angkanya di samping sini, ini berarti 2 sebenarnya. Defaultnya 2. Di sini nggak ada angkanya gitu ya. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, maka kita lanjut ke step ini. Kan tadi pangkatnya ditambah 1, 3/2 tambah 1, 3/2 tambah 1. Oke, berarti ini 1/3/2 tambah 1, 1/2 tambah 1, 2/2 ya. 2/2 itu 5/2. X pangkat 5/2 juga. Nah, ini kita balik. Jadi 2/5. 5/2 itu kan 2/2. Jadi X pangkat 2, X pangkat setengah plus C. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi, pulangkan ke akar, jadinya 2/5X kuadrat akar X plus C. Oke, kita lanjut nomor 5.
Nah, nomor 5, begitupun seperti ini. Kalau seper, pangkatnya di bawah. 1 per X pangkat 4. Kita naikkan X pangkat 4-nya ke atas. Awalnya di bawah positif pangkatnya. Kalau kita naikkan ke atas, pangkatnya jadi negatif. Begitupun sebaliknya ya. Kalau di bawah pangkatnya negatif, kita naikkan ke atas, jadi pangkatnya nanti positif. Tapi ini kan kalau di soal ini dari positif ke negatif. Gitu. Begitupun juga kalau kalian misalnya menemukan 2 per X pangkat 3. Nah, ini kalau kalian mau rubah bentuknya, pangkatnya kita naikkan ke atas jadi 2 X pangkat minus 3. Gitu ya. Atau kalian punya gini, 1 per 2, misalnya 2-nya di bawah nih. X pangkat 3. 2-nya nggak ikut ke atas ya ini ya. Tapi jadinya nanti setengah. 2-nya masih di bawah. X pangkat minus 3. Gitu ya. Kalau kita cara membuat, merubah. Supaya jadi pangkat seperti ini, baru kita integralkan. Maka pangkatnya minus 4 ditambah 1. 1 per minus 4 tambah 1. X minus 4 tambah 1. Plus C. Minus 4 tambah 1 kan minus 3. Ini juga minus 3. Sehingga kalau kita sederhanakan lagi, 1 bagi minus 3 itu kan min 1 per 3. Pangkatnya awalnya negatif, kita pindahkan lagi ke bawah. Jadi 1 per X pangkat 3. Ini pangkatnya jadi positif ya. Ini pangkatnya jadi positif. Maka kalau kita kalikan minus 1 kali 1 ya minus 1 per 3X pangkat 3 plus C. Oke, dari contoh nomor 4 sampai 5, ada yang ditanyakan? Contoh soal nomor 4 tuh Pak, belum ngerti. Yang tadi akarnya berubah itu gimana caranya Pak? Nah, ini akarnya berubah jadi 1/2 ya. Karena akar. Kalau akar di sini nggak ada angka, ininya nggak ada angka, berarti defaultnya itu 1/2. Gitu. Kalau kalian misalnya punya akar X kuadrat, di sini ada angkanya lagi 3, berarti kalau kalian mau merubahnya jadi X pangkat 2, dari sini 2 per 3. Gitu ya. Oke, dan kalau seandainya misalnya kita punya akar, di sini angka 2 X pangkat 3 gitu misalnya. 2-nya nggak keluar ya. 2-nya dibiarkan aja. Jadi tetap masih akar 2 kali X-nya baru yang pangkat 3 per 2. Oke, gitu. Masih bingung? Udah Pak, udah ngerti. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Ini latihan, bisa kalian coba-coba. Siapa tahu nanti keluar di UAS. Aturan nomor 2. Aturan eksponensial. Jadi kalau ada integral E pangkat X, itu eksponen pangkat X,
itu tetap aja dia. Kalau integral eksponen pangkat X, ya tetap aja eksponen pangkat X plus C. Nggak berubah dia ya. Ininya nggak berubah dia. Tetap. Tapi kalau bentuk umumnya, misalnya kita punya di sini turunan dari pangkatnya ini. F aksen itu kan turunan dari pangkatnya. Maka hasilnya adalah eksponen pangkat Fx. Ini hasilnya. Tapi kalau seandainya bukan turunannya, nggak bisa ya. Oke, kita coba di dalam latihan. Latihannya 01, 2. Oke, kita bahas nomor 1. Oke, ingat rumus ini ya. F aksen E pangkat Fx. Oke, nah di sini ini kan negatif nih. Sebenarnya negatif 1, tapi nggak ditulis satunya ya. Negatif 1 itu kan turunan dari min X. Turunan min X itu, jadi ini ada hubungannya. Sehingga integral dari min eksponen pangkat min X adalah ya eksponen pangkat min X. Seperti rumus yang ada ya. Eksponen pangkat Fx. Eksponen pangkat Fx. Oke, kita bandingkan dengan contoh yang kedua. Contoh kedua juga sama. 2x plus 1 itu adalah turunan dari x kuadrat plus x. Ya. X kuadrat plus x itu kalau kita turunkan itu kan jadi 2x plus 1. Maka ini ada hubungannya antara pangkatnya ini sama yang di depan eksponen. Maka kesimpulan kita sesuai dengan rumus yang ada, rumus ini adalah hasil dari integral 2x plus 1 eksponen pangkat x kuadrat plus x adalah ya sama dengan ini. Sesuai dengan rumusnya ya. Oke, contoh nomor 1, 2 ada yang ditanyakan? Ada? Ada nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini latihannya bisa kalian kerjakan. Siapa tahu nanti salah satunya ada yang keluar di ini ya. Entah itu di kuis atau di UAS. Aturan yang ketiga untuk fungsi logaritma. Jadi kalau kita punya integral 1 per X dx itu hasilnya adalah ln X. Ini bacanya ln X atau logaritma natural. Ln X plus C. Dengan X-nya bukan 0 ya. Ini bukan 0. Atau kita punya F aksen X per Fx. Nah, ini kalau kita integralkan jadi ln Fx plus C. Dengan Fx-nya tidak boleh sama dengan 0 juga. Karena nanti kalau sesuatu bagi 0 kan tak terhingga.
Oke, kita cek dalam bentuk contoh. Oke, kita bahas satu persatu. Contoh nomor 1. Ingat rumus ini ya. Nah, yang 2x ini itu kan turunannya dari x kuadrat min 5 ya. Jadi kalau x kuadrat min 5 ini kita turunkan, maka jadilah ini 2x. Kan ada hubungannya. Seperti rumus yang ada ya, f aksen x per fx. Maka 2x per x kuadrat min 5, integralnya adalah ln fx. Itu ln x kuadrat min 5. Ini tanda mutlak ya. Tanda mutlak itu artinya positif. Ini selalu positif. Karena kalau logaritma itu nggak mungkin negatif ya. Nggak ada nanti kalau ln min 2 gitu. Ini nggak terdefinisi. Adanya di sini harus positif. Begitupun juga ln 0 itu nggak ada. Misalnya ln 0. Ln 0 ya. Nah ini nggak ada juga ya. Jadi kenapa di sini pakai mutlak? Itu nomor 2. Nomor 2 itu diketahui 2x plus 1 per x kuadrat plus x min 2. Nah ini juga ada hubungannya. Kalau x kuadrat plus x min 2 ini kita integral, kita turunkan. Kalau ini kita turunkan pasti hasilnya adalah 2x plus 1. Turun ya. Jadi kalau kita turunkan pasti 2x plus 1. Nah ini ada hubungannya berarti. Maka ln-nya adalah, integralnya adalah ln mutlak x kuadrat plus x min 2. Oke, dari contoh nomor 1, 2 ada yang ditanyakan? Untuk logaritma? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, kita lanjutkan ke aturan selanjutnya. Ini latihan, bisa kalian coba kerjakan. Nah, yang selanjutnya adalah integral penjumlahan. Jadi kalau ada fungsi yang kita jumlahkan, misalnya fx ditambah gx, kemudian diintegralkan, boleh kalian integralkan satu per satu. Jadi integral fx ditambah integral gx. Kalau plus, kalau min, berarti ya integral fx dx min integral gx dx. Gitu ya. Soalnya ini. Kita bahas satu per satu. Nomor 1. Nah, ini ada x pangkat 3 plus x plus 1. Nah, ini bisa kita integralkan satu per satu. Integral 1 dx. Nah, ini jadinya 1 per 3 plus 1, x pangkat 3 plus 1. Kayak tadi ya. Nah, step ini sebenarnya dicoret-coretan aja nggak apa-apa. Dapatlah 1 per 4 x pangkat 4, 1 per 2 x pangkat 2 plus x plus c. Itu hasilnya. Kita lanjutkan dulu. Nomor 2. Diketahui 2 eksponen pangkat 2x plus 14x per 7x kuadrat plus 5. Nah ini kan ada hubungannya ya. 2x itu kalau kita turunkan jadi 2. Gitu ya. Kemudian 7x kuadrat plus 5 kalau kita turunkan itu 14x. Berarti ada hubungannya. Kalau kita integralkan berarti ya jadinya lah eksponen pangkat 2x ditambah ln 7x kuadrat plus 5.
plus C. Oke. Dari contoh nomor 1, 2, ada yang ditanyakan? Pak, kalau misalnya ada yang beda dari itu misalnya di atasnya 15x, bawahnya 7x kuadrat plus 5 itu nggak bisa, artinya nggak ada hasilnya, Pak ya? Nah, nanti kalau kita punya soal seperti itu, kita keluarkan dulu aja 15-nya. Jadi di sini misalnya, ini pertanyaan bagus ya, pengembangan sebenarnya. Ini 15x per, di bawahnya 7x ya, Heeh. plus 5 dx. Nah, ini kalau kita turunkan, ini kan nggak match ya. Maka nanti jadinya 15-nya kita keluarkan. Tapi kalau x kuadrat kita turunkan kan masih jadi ini ya, masih jadi x kan, ketemu x kan. Nanti kalau x kuadrat kalau kita turunkan kan masih 2x. Nah, x-nya ini masih ketemu sama ini ya. Nah, kalau masih ketemu, ini nanti kita bisa kerjakan masih. Nah, nanti cara mengerjakannya, 15-nya keluarkan. 15. Nah, di sini nanti 7x kuadrat, itu kalau kita turunkan, itu kan jadi 14x. Nah, nanti jadi per 14. Ln masih sama. 7x kuadrat plus 5 plus C. Gitu. Jadi di sini kenapa 14-nya hilang? Itu sebenarnya nanti 14 per 14. 1 gitu ya. Nah, gitu. Ini bukan 17 ya, ini mutlak nih. Oke, ada lagi pertanyaan seperti ini di bagian ini? Udah, Pak. Oke, udah ya. Nanti untuk detailnya kita pelajari di aturan selanjutnya. Oke, integral perkalian. Ini sebenarnya tambahan ini. Tinggal kalau di depannya ada angka gitu. Contohnya kan seperti ini. Depannya ada 2x pangkat 3. Depannya ada angka lagi.
Oke, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terdengar ya suara saya? Terdengar, Tat. Terdengar Pak. Oke. Tadi maaf, aplikasinya error kayaknya. Tiba-tiba berhenti sendiri. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi berhentinya sampai di mana? Perkalian, Pak. Oh, perkalian ya. Oke, sampai di sini tadi. Apa ini ya? Iya, Pak. Oke, nah ini integral perkalian. Jadi kalau perkalian tinggal kalian keluarkan aja angkanya. K-nya ini konstanta ya, atau angka. Nggak ada variabelnya. Contohnya seperti yang ini. Jadi 2 itu angka, nanti 2-nya bisa dikeluarkan. Ini pun juga 3, 5, ini 2, 4, dan ini bisa kita keluarkan dari integral. Jadi itu dia tidak mempengaruhi integralnya. Jadi contohnya misalnya nomor 1. Jadi 2x pangkat 3 dx, berarti nanti 2-nya kalian keluarkan. Jadi integral x pangkat 3. Nah, tinggal kalian integralkan x pangkat 3 seperti cara yang sebelumnya. Jadinya 1/4, karena 3 tambah 1, x, 3 tambah 1, 4. Nah, baru kalian kalikan nanti. 2 kali 1/4, jadinya setengah. X pangkat 4 plus C. Nah, ini hasil integralnya ya. Kemudian nomor 2 pun sama. Kalian 3, 5, 2, 4-nya bisa kalian keluarkan. Ini keluarkan ya. Dan kalian integralkan nih. X pangkat 4, jadinya ya 1/5 ya nanti. X pangkat 5. Ini integral eksponen pangkat X. Tetap eksponen pangkat X. Integral 1/X akar X. Nah, ini integral 1/akar X itu langkahnya juga sama. Dibuat jadi X pangkat setengah. Jadi nanti kalian buat yang di sini integral X pangkat min setengah dx. Dan kalian kerjakan. Nah, sebenarnya kalau untuk pangkat kayak gini, ngintegralin supaya mudah, itu biasanya gini saya. Kalian tulis X-nya dulu. Nah, setengah ditambah 1 kan nanti kalau integral. Setengah ditambah 1 itu setengah. Nah, di depannya, angka di depan, yang 1/min setengah ditambah 1, itu dibalik dari pangkat. Jadinya 2/1. Nah, ini udah hasil integral. Jadi yang di sini 2/1 kan 2. Akar ini X pangkat setengah itu akar X. Jadi sama kan? Ini 2 akar X. Kali 2 nanti. Integral 1/X itu tadi ln X. Tinggal kita kalikan sama angka-angka di luarnya. Jadi ini 3/5, X pangkat 5, 5 eksponen X. Ini min 2 kali 2, min 4. Ini negatif ya, maaf. Ini salah. Ini min. Itu. Terus ini 4 ln X plus C. Oke, dari contoh nomor 2 dan 1 ada yang ditanyakan? Ada? Tidak, Bapak. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini aturan substitusi. Jadi, ini notasinya.
Nah, lebih mudahnya kita pahami lewat contoh. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan ada perkalian nih. 2x, ini x kuadrat plus 1 pangkat 99. Jadi kalau kalian mau mengintegralkan biasa, kalian pangkatkan dulu 99 kali, kemudian kali 2x, baru kalian integralkan. Kan tidak efektif, seperti itu. Maka dari itu ada tawaran menggunakan metode substitusi, supaya lebih efektif. Caranya gimana? Kita misalkan, yang lebih rumit ya, yang di dalam nih. X kuadrat plus 1-nya kita misalkan U. Jadi, U-nya itu sama dengan X kuadrat plus 1. Kemudian, U-nya ini kita turunkan. DU per DX itu kan turunan. DU per DX dari X kuadrat plus 1, itu berarti 2X ya. Nah, ini kita bisa buat DX sama dengan. Tukerin tempat aja nih, DX sama 2X. Berarti DX sama dengan itu DU per 2X. Nah, dari sini maka integral kita itu akan berubah. 2X-nya tetap. Yang di dalam kurung tadi, X kuadrat plus 1, udah kita misalkan U. Jadilah U pangkat 99. DX-nya kita ganti dengan DU per 2X. Berarti DU per 2X. Sehingga 2X-nya bisa kita coret nih. Coret. 2X-nya kita coret, jadilah integral U pangkat 99 DU. Nah, kalau udah jadi seperti ini, mudah nih. Kan ini seperti kita mengintegralkan biasa. Jadi 1 per 99 tambah 1, jadi 100. U pangkat 99 plus 1. Berarti 100 plus C. Nah, tapi ini bukan hasil akhir. Yang kita inginkan adalah integral dalam bentuk X. Maka kita ganti lagi. U-nya itu apa tadi? U-nya kan X kuadrat plus 1. Maka kita ganti 1 per 100. X kuadrat plus 1 pangkat 100 plus C. Seperti itu. Oke, nomor 1 ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya? Iya, Kita Pak. lanjut. Nomor 2. Nah, ini untuk eksponen. Nah, untuk eksponen yang tadi bisa kita kerjakan menggunakan substitusi. Kalau kita lupa rumusnya. Caranya gimana? Yang pangkatnya kita misalkan. Misalkan U sama dengan X kuadrat plus X. Kemudian X kuadrat plus X kita turunkan. Jadilah 2X plus 1. Kemudian kita buat DX sama dengan. DX sama dengan DU per 2X plus 1. Sehingga integral kita yang awal ini itu berubah. Berubahnya ini 2X plus 1 tetap eksponen. X kuadrat plus 1-nya kan kita udah misalkan jadi U. Jadi ganti U. DX-nya berubah jadi DU per 2X plus 1. Nah, ini kita coret. Coret. Jadilah cuma integral eksponen pangkat U. Nah, kalau eksponen pangkat U kita integralkan, ya eksponen pangkat U plus C. Kemudian U-nya kita balikan lagi. Jadi eksponen pangkat X kuadrat plus 1 plus C. Gitu. Nah, ini selaras juga, bandingkan sama ini tadi ya. Kita pakai rumus ini tadi. Kalau ini ingat rumusnya, ya lebih cepat nih. Cuman masalahnya kalau lupa gitu. Atau kalau seandainya yang di depan eksponen ini bukan hasil turunannya. Nah, itu nggak bisa kita gunakan rumus ini. Harus pakai substitusi. Yang tadi contohnya 15X di atas yang logaritma tadi ya. Nah, kita bandingkan sama yang logaritma juga.
Nah, ini kita misalkan yang di bawah itu U. Jadi X kuadrat plus X min 2. Jadilah 2X plus 1 kalau kita turunkan. Kita buat DX sama dengan. Maka integral yang awal kita berubah, yang bawah ini jadi U. DX-nya jadi DU per 2X plus 1. Jadi 2X plus 1-nya bisa kita coret. Jadilah integral 1 per U. DU. Nah, ini kan pakai logaritma tadi, aturan logaritma. Jadinya lah ln U. U-nya kita balikan lagi. X kuadrat plus X min 2 plus C. Oke. Nah, ini kita bandingkan sama yang cara tadi. Oke, dari contoh 1, 2, 3, ada yang ditanyakan? Ada? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Enggak, Pak. Bentar, Pak. Ini di record nggak, Pak? Hmm? Ini di record nggak? Enggak. Oh, enggak ya. Heeh. Soalnya ini akun gratisan. Akun gratisan kayaknya nggak ada menu recordnya deh. Oke. Kalau Saya Google Meet perasaan ada, Pak, semua, Pak. Hah? Kalau Google Meet ada semua. Di mananya? Coba saya share. Ntar ya. Perasaan sih ada ya, kurang tahu juga. Tapi Nah, coba saya share screen ya seluruhnya. Nah, itu screen saya tuh. Udah muncul semua ya di kalian ya. Nah, di mananya? Di menu apanya nih? Menu di sini? Di sini nggak ada record soalnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya di sini ada menu record. Ada yang tahu? Dari kemarin saya nyari nggak ada menu record soalnya. Ini setelan juga nggak ada recordnya. Cuma audio, uji, mikrofon, dan sebagainya. Videonya juga nggak ada. Secara umum juga cuma laporan aja. Ya, ada yang tahu? Nggak tahu, Pak. Ini juga nggak ada. pernah bisa saya, Pak. Nah, itu mungkin yang di akun Taskia. Mungkin ya. Nah, kalau yang akun kalian, yang email Taskia itu ada. Soalnya .ac.id emailnya ya. Kan @taskia.ac.id ya. Nah, itu bisa. Kalau yang sebelumnya waktu saya menggunakan akunnya Syaiful yang dari tas 19B itu juga ada menu ininya. Menu recordnya. Di sininya ada menu record nih. Kalau ini saya pakai akun gratisan ya, jadi nggak ada menu record di sini. Gitu. Cuman kalau sekarang yang Google Meet itu ya ini akun gratisan tapi bisa nyampe 100 orang. Dan nggak ada jeda kayak Zoom ya. Kalau Zoom kan 40 menit jeda gitu. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini nggak ada menu record ya. Jadi kalau kalian bisa record screen-nya, itu nggak masalah. Bisa kalian record sendiri. Tapi kalau saya record yang screen itu, yang pakai apa itu, nah itu cuma 15 menit kalau nggak salah buat record. Yang buat video nanti untuk tutorial. Rencana saya sih nanti akan ada video tutorial untuk minimalnya menyelesaikan soalnya ya. Contoh-contohnya nanti saya buat
rekamannya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini contohnya bisa kalian kerjakan. Gunakan metode substitusinya. Nah, ini aturan ketujuh ini sebenarnya pengayaan. Ini nggak saya keluarkan di ini ya, di UAS nanti. Ya ada di UAS. Sebagai pengetahuan bagi kita aja. Sebenarnya ada metode lain selain substitusi. Karena ada beberapa soal yang kalau kita menggunakan substitusi itu nggak bisa. Karena itu kita gunakan parsial namanya. Ini sebagai rumusnya seperti ini. Contohnya ini, nanti solusinya agak lumayan panjang. Seperti ini ya. Sebagai pengetahuan bagi kalian aja. Nanti bisa kalian, kalau masih waktunya masih panjang, bisa kalian pelajari. Ini soalnya pakai 2 kali. Yang pertama kita misalkan U, kita turunkan. Yang kedua, kita misalkan dV. Kemudian bukan kita turunkan, tapi kita integralkan. Nah, ini panjang lagi. Nanti baru kita susun lagi menggunakan rumus yang ini. Oke, nomor 2 juga contohnya. Oke, itu parsial cuma pengetahuan aja ya. Saya keluarkan. Oke, kita lanjut ke integral tentu. Perbedaan yang tak tentu dengan tentu itu cuma ada di batas. Jadi tak tentu itu nggak ada batasnya ini. Nggak ada A, nggak ada B. Ini ya, A, B. Kalau integral tentu itu ada batasnya. Caranya masih sama. Kita integralkan biasa. Fx ini kita integralkan. Kemudian hasil integralnya kita substitusikan yang atas dulu. Substitusikan B kurangi substitusikan A. Gitu ya. Jadi yang rumus-rumus integral tak tentu tadi masih kita gunakan di sini, di integral tentu. Oke, kita lanjut ke contohnya. Misalnya kita punya contoh seperti ini. Nah, ini kita coba kerjain satu-satu. Nah, ini 3x kuadrat min 2x plus 1 masih kita integralkan dengan cara biasa tadi tak tentu. Kan seperti ini ya. 3 per 2x plus 1. Jadilah nanti x pangkat 3. Nanti 2 per 2 jadinya 1. X pangkat 2. Integral 1x. Ini kan hasil integral yang tak tentu tadi. Cuman kalau di sini nggak ada plus c. Cuma hasil integralnya aja. Kemudian batasnya dari 1 sampai 3. Langkahnya gimana? Substitusikan 3 dulu untuk menggantikan x. Jadilah 3x kuadrat min 3x. Nah, ini 3x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3. Untuk ganti x ya. Min. Substitusikan 1. Berarti 1 pangkat 3 min 1 kuadrat plus 1. Oke, kita kerjakan. Ini 3 pangkat 3. Maaf, 3 pangkat 3 itu 27 kurangi 9. 27 kurangi 9 berapa? 18 ya. 18 ditambah 3 jadinya 21 ya. Dikurangi di sini 1 pangkat 3 ya 1. Dikurangi 1 tambah 1 ya 1. Jadi 21 kurangi 1 hasilnya angka kalau ditentu ya. Kalau integral tentu hasilnya angka. Hasilnya 20. Contoh yang kedua. Nah, ini bisa aja pakai yang substitusi tadi. Ini harus pakai substitusi. Maka di sini bisa kita misalkan U. Kemudian kita turunkan. 2x pangkat 3 min 1 kita turunkan jadilah 6x kuadrat. Buat dx sama dengan du per 6x kuadrat. Kemudian kalau yang ditentu menggunakan substitusi
batasnya harus kalian rubah juga. Nah, yang atas, batas atas kan 2. Maka kita jadiin U. Dengan cara apa? Dengan substitusikan ke U sama dengan. Jadi 2 dikali 2 pangkat 3 kurangi 1. Jadilah 15. Yang batas bawah 1. Jadilah di sini 1. Sehingga batas yang awalnya 1, 2 menjadi 1 sampai 15. Ini 6x kuadrat tetap yang di dalam kurung jadi U kuadrat. Ini 6x kuadratnya bisa kita coret. Coret-coret. Jadilah integral dari 1 sampai 15 U pangkat 2. U pangkat 2 kita integralkan. Jadilah 1/3 X. Ini U ya, maaf. Saya tipu nih. Ini U ya. U pangkat 3. Nah, kita substitusikan 15 pertama kali. 1/3 15 pangkat 3 dikurangi, substitusiin 1. Gitu. Substitusiin 1, 1/3, 1 pangkat 3. Ini 15 pangkat 3 itu 3375/3 dikurangi 1/3. Jadilah 3374/3. Oke, itu contoh nomor 2. Contoh nomor 3. Kalau logaritma. Ini 1/1 plus X. Nah, ini langsung jadi logaritma 1 plus X. 2X kalau kita integralkan jadilah X kuadrat. Batasnya dari 0 sampai 4. Kita substitusikan 4-nya dulu. Ke sini ya. Berarti jadilah, ini jadi 4 kuadrat, dikurangi ln, 1 tambah 1 ditambah 1 tambah 0 ya. Substitusikan 0, 0 kuadrat. Jadilah ln 5 plus 16, karena dari 4 kuadrat, ini di min. Ini nanti min ya. Tandanya min. Ln 1. Ln 1 itu 0. Jadilah ln 5 plus 16. Oke, dari contoh nomor 1, 2, 3 ada yang tanyakan? Oke, nggak ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Nah, ini latihan, boleh kalian kerjakan. Nah, kita sebab terakhir, aplikasi integral. Nah, aplikasi integral yang pertama yaitu dari fungsi marginal ke fungsi total. Jadi kebalikannya, kalau turunan dari fungsi total ke marginal. Gitu, dibalik ya. Nah, ini misalnya kita punya fungsi marginal dinyatakan dengan C aksen. Dan saat C-nya 0 sama dengan 20. Tentukan biaya dari perusahaan tersebut. Biaya totalnya ya. Maka ya kita integralkan. Nah, nanti kan plus C ya. Nah, ini nanti kalau plus C kita cari C-nya dengan cara apa? Substitusikan 0 harus sama dengan 20. Jadi substitusikan 0 plus CT sama dengan 20. Berarti CT-nya 20. Sehingga fungsi biaya total kita adalah hasil integralnya tadi nih. Q pangkat 3 min Q kuadrat plus 5Q plus CT. Nah, CT-nya kita ganti dengan ini, saya sembunyikan. Nah,
plus 20. Gitu ya. Oke, aplikasi pertama ada yang ditanyakan? Itu 20 Ada? yang pertama dapat dari mana, Pak? Hah? 20 yang diketahui dari mana? Dari soal. Oh, soal itu. Heeh. Oh iya. Oke. Oke ya. Yang ini bisa buat latihan. Yang kedua, aplikasi yang kedua adalah investasi dan pembentukan modal. Jadi misalnya kita punya stok kapitalnya dinyatakan dalam fungsi terhadap waktu, ini K. Dan iya, ia adalah investasi netonya. Nah, bisa kita modelkan seperti ini. DK per DT itu, jadi turunan kapital terhadap waktu itu sama aja investasi netonya. Nah, dari sini, kalau kita ingin mencari kapital totalnya ini, maka kita integralkan investasi netonya. Gitu. Ya, jadi contohnya, kalau kita seperti ini, misalnya kita punya investasi netonya 3T pangkat setengah. Dan persediaan modal awal pada saat T-nya sama dengan 0 adalah 2. Berapakah jalur waktu modal K? Dan yang kedua adalah tentukan akumulasi modal selama interval waktu 1 sampai 4. Ya, seperti ini. Kita kerjakan. Tadi investasi netonya ini ya, 3T pangkat setengah. K0-nya 2. Nah, kita integralkan investasinya untuk nyari total kapitalnya. Kalau kita integralkan tadi 3 per setengah tambah 1. Ini setengah tambah 1 juga. Jadinya 3 kali setengah tambah 1 itu kan 3 per 2. Kalau dibalik jadi 2 per 3 ya. Jadi 3 per 2. Bisa dicoret nanti 3-nya. Jadilah 2T pangkat 3 per 2 plus C. Karena kita punya untuk waktunya 0, kapitalnya 2. Substitusikanlah untuk menentukan C-nya. Berarti 2 kali 0 pangkat 3 per 2 plus C. 0 pangkat 3 per 2 ya 0 kan. Dapatlah C kita adalah 2. Sehingga kapital totalnya adalah 2T pangkat 3 per 2. Hasil integral dari plus C ya. C-nya apa? C-nya kan 2. Itu untuk yang A. Yang ini ya, pertanyaannya yang A. Tentukan jalur waktu modal K. Untuk yang B, untuk tentukan akumulasi modal selama interval waktu 1 sampai 4, itu adalah integral tentu. Jadi sama, kita integralkan yang I-nya tadi, investasinya. 3T pangkat setengah, kita integralkan, tapi ada batasnya. Karena tadi ada rentang waktu dari 1 sampai 4. Sama ini kita integralkan. Hasil integralnya tadi kan udah kita integralkan ini ya. Hasil integralnya adalah 2T pangkat 3 per 2 plus C. Tapi kalau ditentu C-nya nggak usah diikutkan. Jadilah 2T pangkat 3 per 2. Kemudian substitusikan 4 dulu. 4 pangkat 3 per 2 itu berapa 4 pangkat 3 per 2? 8 ya. Kan ini 3 per 2. Berarti diakarin dulu. Kan akar 2 ya. Berarti akar 4 itu kan 2. Kemudian dipangkatkan. 2 pangkat 3 itu 8. 8 kali 2 itu 16. Gitu ya. Nah, substitusikan 1. Nah, 1 pangkat berapapun tetap aja 1. 1 kali 2 ya 1. Ya 2 ya. 16 kurangi 2, 14. Jadi ini akumulasinya 14. Oke, itu.
Ada yang ditanyakan? Untuk aplikasi yang kedua? Nah, ini kalau integralnya tadi udah paham, insya Allah nyampe aplikasinya mudah. Nah, cuma integral biasa. Oke, aplikasi yang ketiga adalah arus kas. Arus kas yang kontinu ini ya. Jadi R, kita harus pendapatan kontinu. Y-nya itu waktu. R-nya itu suku bunga. Sebenarnya kalau ini hasil integralnya, kalau kita integralkan itu nih rumus akhirnya. Kalau nggak mau pakai integral ya. Gitu. Jadi ini hasil integralnya. Substitusikan Y, jadilah yang di sini. Nah, contohnya, misalnya berapakah nilai sekarang dari arus pendapatan kontinu yang berlangsung selama 2 tahun pada tingkat yang konstan sebesar $1.000 per tahun. Itu R-nya. 2 tahun itu Y-nya. Ini R kapital ya, RT-nya. 5% itu R kecil. Tingkat suku bunganya. Sehingga kita bisa modelkan seperti ini. Diketahui Y-nya 2 tahun, R-nya 5%. 5% itu ya 0,05 kan. Kalau kita mau menggunakan integral, boleh tidak, berarti dari 0 sampai 2, ini R-nya, kapitalnya jadi 1000, eksponen pangkat min 0,05 pangkat T. Nah, ini sebenarnya kalau kalian mengintegralkan, kan tadi seperti ini ya, 1000 per min 0,05. Pangkat, eksponennya pangkat min 0,05. Kemudian substitusikan 2, dikurangi substitusikan 0. Karena dari 0 sampai 2. Nah, dapatlah yang hasil akhirnya. Ini eksponen pangkat min 0,1 nggak saya kerjakan ya. Harus pakai kalkulator ini soalnya. Kalau pakai kalkulator dapat nih hasilnya. Seperti di matematika finance kemarin ya. Udah selesai. Ada yang ditanyakan? Sampai di sini? Ada? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Ya, Pak. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Tinggal kalian sebenarnya belajar matematika, ngerjain soal kuis ya. Oke, sebenarnya belajar matematika ekonomi ini sebenarnya sebagai tools modal dasar atau latihan kalian berpikir secara logis sistematis. Karena nanti kalian sebenarnya ini nggak akan kalian gunakan gitu, mestinya gunakan di dunia nyata secara apa ya? Di dunia nyata itu kalian pasti nggak akan menemukan integral terus kalian ngitung manual gitu, nggak akan. Tapi apa yang kalian gunakan nanti integral itu kalian pasti akan hitung menggunakan software gitu. Karena kan terus perhitungan lah matematik. Softwarenya banyak. Atau statistik juga ada. Nah, sebenarnya kita dilatih untuk mengetahui sebenarnya cara komputer itu berpikir atau mengerjakan permasalahan ya runtutannya seperti ini sebenarnya. Gitu. Dan kalian di sini juga akan dilatih gimana cara berpikir nanti waktu kalian akan menghadapi tugas akhir. Misalnya kalian nanti akan melakukan penelitian gitu. Entah itu terkait finance gitu kan. Finance ya terkait ini misalnya asuransi syariah gitu kan. Nah, nanti pasti banyak yang matematika finance kemarin kalian gunakan. Gitu. Perhitungan pasti kalian akan membaca buku-buku panduannya, buku-buku diktatnya atau buku-buku textbooknya, pasti kalian akan ketemu integral gitu.
biar kalian nanti waktu membaca diktatnya itu atau membaca textbooknya kalian nggak kaget ini lambang apa ini kayak cacing. Oh ternyata kalian udah ketemu di sini gitu. Oh ini integral gitu. Pernah saya pelajari waktu di matrikulasi. Atau nanti kalian membaca diktatnya ingin misalnya memaksimumkan atau meminimumkan laba gitu. Entah itu fungsinya apa. Nanti di sini kan kalian udah kenalan nih sama fungsi eksponen, sama fungsi logaritma. Karena nanti itu yang sering kalian temui gitu. Kalau di textbook yang ada, biar nggak kaget lagi gitu. Gitu. Dan di sini kalian juga itu tadi ya dilatih berpikir. Kalau dulu waktu saya kuliah sangat membantu sih sebenarnya untuk tugas akhir saya. Karena saya mengambil banyak model-model matematik gitu. Saya modelkan gitu, dan penelitian saya secara kuantitatif gitu. Ukuran secara kuantitatif. Nah, terlepas kalian nanti akan mengambil misalnya penelitian terkait kualitatif gitu kan. Nah, yaitu nanti tetap aja pola pikirnya akan kalian gunakan. Karena waktu kalian menjudge atau mengkomentari suatu pendapat ya pasti kalian akan mengutarakan pendapat kalian dengan logis. Nah, logis itu perlu rinci ya itu perlu sistematis ya tadi ya. Yang mulai sederhana kemudian nanti pendapat-pendapat yang kompleks gitu. Nah, itu mungkin semangat untuk belajar matematika ekonomi supaya kalian nggak kapok ketemu matematika gitu kan. Oke, ini pertemuan terakhir. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, pasti banyak kesalahan. Ya, saya mohon maaf kalau memang penyampaian saya kurang maksimal selama perkuliahan dari pertemuan pertama, week 1 sampai sekarang week ke berapa ini? 15 ya. Karena week yang UTS itu sebenarnya kalau yang secara tidak daring gitu kan, itu kan yang mengampu langsung dari pihak sekretariat ini, pihak akademik gitu yang melakukan ujian. Ternyata kemarin waktu UTS pun secara